Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak Fia. Terima kasih. Apakah sudah nyaman, Mbak? Sudah, Ibu. Oh iya, gimana kabarnya Mbak Ainun? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Oh iya, Mbak Ainun dari mana? Saya di kantin, Bu. Oh, dari kantin. Oh iya, Ibu dengar Mbak Ainun ikut ke Jurwil ya, taekwondo. Keren sekali sih, Mbak. Dapat juara berapa? Iya, Bu. Alhamdulillah saya dapat medali perak, Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut bangga mendengarnya. Iya, Ibu. Apakah Mbak Ainun tahu alasan Ibu manggil Mbak Ainun ke sini? Tidak, Ibu. Ada apa ya, Bu? Jadi Ibu mendapat laporan dari wali kelas Mbak Ainun kalau Mbak Ainun di kelas selalu murung, terus juga sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Dan yang satu lagi, nilai Mbak Ainun itu menurun. Apakah Mbak Ainun juga merasakan hal ini? Benar, Ibu. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan konseling ya. Apakah sebelumnya Mbak Ainun pernah konseling? Belum pernah, Bu. Jelaskan ya apa itu konseling. Jadi konseling merupakan proses pemberian bantuan dari ibu konselor kepada konseli, yaitu Mbak Ainun sendiri. Tapi perlu Mbak Ainun ketahui bahwasanya ibu sebagai konselor ini hanya perantara atau menjembatani dari permasalahan Mbak Ainun ya. Dan permasalahan Mbak Ainun ini yang menyelesaikan Mbak Ainun sendiri. Artinya di sini ibu hanya memberi dukungan kepada Mbak Ainun. Iya, Bu. Tapi saya takut untuk bercerita. Loh, kenapa takut, Mbak? Tenang saja. Dalam konseling ini ada asas-asas. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang Mbak Ainun ceritakan kepada ibu tidak akan bocor kemana-mana karena ini sebuah amanah dari Mbak Ainun kepada ibu. Dan selanjutnya ada asas keterbukaan ya, Mbak. Jadi, apapun yang sedang Mbak Ainun alami, Mbak Ainun ceritakan kepada ibu tanpa Mbak Ainun tutup-tutupi. Karena kalau misalnya Mbak Ainun tutupi permasalahan yang Mbak Ainun alami, maka proses konseling ini juga tidak akan berjalan optimal. Apakah Mbak Ainun mengerti apa yang Ibu sampaikan? Bu, saya mengerti. Saya percaya kepada Ibu. Tapi tolong ya, Bu, rahasiakan cerita yang saya akan sampaikan. Tenang saja Mbak Ainun. Apapun yang akan Mbak Ainun ceritakan nanti akan Ibu jaga baik-baik rahasia ini. Oh ya, konseling ini akan berlanjut 30 menit ya. Karena Ibu nanti mau ada acara dengan Bapak Ibu guru lainnya. Kalau misalkan konseling Mbak Ainun masih belum selesai, kita bisa membuat pertemuan di lain hari. Bagaimana Mbak? Apakah setuju? Iya, Bu, setuju. Itu juga sudah cukup, Bu. Oke, sekarang Mbak Ainun coba tarik nafas, lalu buang. Sekarang ceritakan apa yang Mbak Ainun rasakan. Takut, Bu, untuk bercerita. Coba Mbak Ainun ceritakan permasalahan yang Mbak Ainun alami dengan tenang. Nanti kan kalau sudah diceritakan kepada ibu, kita cari solusinya sama-sama ya. Iya, Bu, sebenarnya saya merasa tidak nyaman, Bu. Banyak pikiran gitu loh, Bu, dikarenakan ibu yang mulai berubah menjadi orang yang pemarah. Ibu mengerti. Sekarang coba ceritakan lebih dalam lagi apa masalah yang Mbak Ainun alami. Jadi gini, Bu, ibu selalu menuntut saya untuk sempurna karena kakak saya sudah meninggal tahun yang lalu. Dia, Bu, ketika di rumah itu sering marah-marah, sering membandingkan saya dengan kakak saya, padahal kakak saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu, Bu. Ibu menuntut saya agar sempurna seperti kakak. Kan kakak orangnya itu penurut ya, Bu. Jadi kan saya juga gimana gitu, Bu. Kan setiap orang kan juga mempunyai kelebihan masing-masing ya, Bu. Nah, ibu itu ketika saya tidak menuruti perintahnya, ibu selalu memarahi saya, Bu. Dan juga dulu itu ibu saya sangat menyayangi saya, Bu. Tapi ketika kakak saya sudah meninggal, ibu jadi suka marah-marah, Bu. Gitu.
Aku merasa bahwa dunia ini tidak adil, Bu. Ibu juga sering marah-marah di rumah dengan daya tinggi. Ainun takut, Bu. Apalagi sekarang ayah sering keluar kota. Kalau ibu boleh tahu, apakah ayah Mbak Ainun tahu tentang hal ini? Ayah tidak tahu, Bu. Ayah di sana sibuk. Ainun juga tidak pernah menelpon ayah. Chat saja jarang dibalas, Bu. Baik, ibu mengerti sekarang apa yang Mbak Ainun rasakan. Oh iya, apakah Mbak Ainun tahu apa penyebab ibu sering marah-marah kepada Mbak Ainun sekarang? Mungkin saja ibu rindu, Bu, sama kakak. Kan kakak itu anak yang penurut, berbakti. Sedangkan saya kan kalau di rumah suka males, Bu. Ibu mengerti apa yang Mbak Ainun rasakan dan pikirkan. Dan mungkin ini akan terasa berat ya buat Mbak Ainun jalani. Iya, Bu, sangat berat. Saya juga takut, Bu, kalau ibu saya terus-terusan begini. Nanti kalau saya memikirkan hal ini terus kan akan berimbas, Bu, ke sekolah saya. Jadi Mbak Ainun takut kalau ibu Mbak Ainun akan terus-terusan begini dan tidak akan kembali lagi seperti dulu. Iya, Bu. Dengarkan ibu ya. Ibu yakin ibu Mbak Ainun nanti akan kembali membaik dan keluarga Mbak Ainun akan seperti semula. Iya, Bu, saya akan berjuang untuk mengatasi hal ini. Di sini ibu akan selalu mendampingi dan terus mendukung Mbak Ainun. Jadi Mbak Ainun tidak perlu khawatir ya kalau sendiri. Terima kasih ya, Bu, atas dukungannya. Saya sempat berpikir kalau tidak ada yang mau mendengarkan saya dan mendukung saya, Bu. Baiklah Mbak Ainun, Ibu akan menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik assertive training. Tujuannya agar Mbak Ainun bisa bersikap tegas dan Mbak Ainun mampu untuk mengatakan tidak. Baik, Bu. Lalu apa ya, Bu, yang akan saya lakukan? Gini, saya mengajak Mbak Ainun untuk melakukan teknik assertive training dengan menggunakan role playing atau bermain peran. Jadi tujuannya Mbak Ainun bisa lebih bersikap tegas lagi dan Mbak Ainun mampu untuk mengatakan tidak ya. Kamu, ibu minta berperan sebagai diri kamu sendiri. Jadi nanti Mbak Ainun harus bisa untuk berkata tidak, untuk menolak apa yang tidak kamu inginkan dan harus tegas ya. Dan di sini ibu akan berperan sebagai ibu kamu. Nanti Mbak Ainun ungkapkan segala apa yang Mbak Ainun rasakan kepada ibu ya. Sekarang Mbak Ainun pejamkan matanya pelan-pelan dan Mbak Ainun keluarkan semua masalah yang Mbak Ainun alami ya. Ya, Ibu. Ceritakan pelan-pelan ya Mbak, tarik nafas dulu. Kita mempunyai budaya beda, Bu. Aku suka taekwondo. Ibu nggak tahu kan? Ibu nggak tahu kan apa yang aku senang sekarang? Aku sering marah-marah, sering dengan aku, sama kakak. Aku cuma merasa kok Bu, dengan kakak. Aku sayang kakak. Tapi aku coba ikhlas, Bu. Kalau itu seperti itu terus, kamu gak tenang di sana. Aku hanya satu, Bu, yaitu sayang ibu. Aku ingin hidup seperti dulu, aku mengharapkan. Aku sayang sama Bagaimana perasaan Mbak Ainun sekarang? Alhamdulillah. Sekarang Mbak Ainun harus lebih berani ya untuk mengungkapkan apa yang Mbak Ainun rasakan kepada ibu Mbak. Iya, Bu, saya akan mencobinya dan semoga bisa. Terus Mbak Ainun, tinggalkan terus ya. Mbak Ainun harus bisa lebih tegas lagi dan Mbak Ainun kalau tidak ingin menutup bela ibu, cukup katakan tidak dan berikan alasan kenapa Mbak Ainun tidak mau memiliki bela ibu ya. Iya, Bu, terima kasih sekali ya, Bu.
Sampai saya benar. Iya. Sama-sama Mbak Inun. Berusaha konseling hari ini untuk mulai sini ya. Nanti kalau ada apa-apa Mbak Inun bisa siapin Ibu. Dan misal nanti rencana Mbak Inun ini kurang optimal, kita bisa mencari solusi selanjutnya. Dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Iya Ibu.